Sebenarnya awal mulanya ini Pizza Umi ini kan pemberian dari pelanggan sebenarnya. Kita dulu itu mulai menjual tanpa merek. Tapi kenapa bisa ambil pizza? Ya, saya kan pertamanya itu di rumah kos. Ya, di situ kebetulan saya punya sendiri, rumah kos sendiri. Kalau sekarang cabangnya sudah 4 kalau tidak salah ya? Di Kendari ada 4, terus Makassar 7, Palu 1. Oh, Makassar sudah ada juga? Ada 7 di sana. Ada 7? Ya, di sana bapak yang jaga. Jadi dititip di Berarti kayak kapal ini? Saya sering saya mengantar begitu. Jadi dititip di kapal siang, terserah requestnya pembeli, kadang di kapal malam. Itu kan begini, kalau kita buka kan jam 9. Buka jam 9? Ya, jadi yang shift pagi ambil dulu ke rumah dulu, kan ada kita punya dapur. Jadi yang shift pagi setengah 9 sudah wajib ambil bahan-bahan baku. Ini yang paling banyak kita dapat orderan berapa banyak itu? Itu kalau untuk Kendari ya, saya jumlah itu ya sekitar 150 porsi. Saya kalau reseller yang mau jual kembali, kalau untuk Kendari saya tentukan, jadi dia itu dapat komisi 10%. Nah, akhirnya dinamakan lah Pizza Umi. Tagline-nya itu pizza lokal rasa juara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Aswar mengucapkan selamat datang kembali di podcast Kopi Cerita. Tepuk tangan ya, Ma. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat ditunggu-tunggu juga di warga Kota Kendari karena sudah banyak request untuk bisa hadir di Kopi Cerita ini. Ini salah satu owner atau pengusaha, kalau bilang mungkin pengusaha sukses juga karena sudah memiliki beberapa cabang yang ada di Kota Kendari. Kita sambut untuk owner Pizza Umi. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Tapi ini Pizza Umi, nama aslinya Umi atau bukan? Sebenarnya awal mulanya ini Pizza Umi ini kan pemberian dari pelanggan sebenarnya. Kita dulu itu mulai menjual tanpa merek. Tanpa brand begitu? Iya, tanpa brand. Jadi hanya mengalir begitu saja, menjual sama anak-anak kos-kosan, kemudian sama tetangga-tetangga. Jadi nggak ada ini kayak semacam merek atau brand, nggak ada. Mengalir aja jualan-jualan karena hobi. Jadi niatnya itu cuma jadi jualan-jualan begitu. Saja. Tapi nama aslinya Ibu? Saya Iis Mayasari, tapi saya biasa dipanggil memang Umi. Oh. Ya, anak-anak saya kan panggil saya Umi. Jadi begitu. itu melekat sampai sekarang ya, Pizza Umi. Akhirnya ini mungkin anak-anak kos atau tetangga yang sering beli itu udah bilang beli pizzanya Umi. Oh. Nah, akhirnya dinamakanlah Pizza Umi. Dan dijadikanlah sebuah brand Pizza Umi. Tagline-nya itu pizza lokal rasa juara. Iya. Wes luar biasa ya. Ini kita harus dukung loh. Yang namanya UMKM lokal itu harus kita dukung, Bu. Tapi kalau bicara tentang mulai usahanya itu sejak kapan? Ini awalnya itu tahun 2018 bulan 11, iya, bulan November. Sudah baru itu. mulai merintis langsung pizza atau langsung ada pizza. Tidak ada mencoba-coba yang lain. Langsung pizza, kemudian jualnya ke anak-anak kos-kosan samping rumah, kemudian tetangga-tetangga. Itu duluan yang pertama ini konsumsi jualan saya. Tapi kenapa bisa ambil pizza? Kan banyak model-model usaha, tipe-tipe usaha. Kenapa pizza itu mulanya karena saya punya anak. Kebetulan dia itu suka sekali jajan pizza. Jadi hampir tiap minggu itu maunya jajan itu ke mall, ke Lipo beli pizza. Itu terus yang dia beli. Makanya saya berpikir kalau hari-hari juga menguras dompet. Iya, apalagi kita kan hanya ibu rumah tangga ya. Oh, jadi awalnya itu anak-anaknya ibu dulu yang suka makan pizza. Yang nomor 1 sama nomor 2 itu hobinya. Pizza. Pokoknya jadi pizza. Terinspirasi dari situ awalnya? Iya, dari situ. Akhirnya mulai mencoba bikin. Saya bilang, pizza ini kan saya juga bisa bikin. Iya. Jadi saya coba itu pertama bikin, ya kemudian tes anak-anak dulu yang kasih habis, terus mulai jual. Kita bikin story di WA, di FB, mulai ada yang order, anak-anak kos, ya. Jadi awalnya di situ ya? Di situ awalnya. Jadi anak-anak yang suka pizza awalnya, jadi bikin sampai jualan. Iya, sambil jualan. Kalau bicara tentang latar belakang, ada usaha, punya usaha bisnis sebelumnya atau? Iya, saya sebenarnya kan hanya ibu rumah tangga saja, tapi kalau jualan-jualan memang dari dulu. Dari anak-anak masih kecil, dari saya masih sekolah, mahasiswa juga saya sudah jualan-jualan.
Itu hanya ya namanya jualan-jualan sambil ini apa, hanya hiburan, ndak serius begitu. Jadi jadi cari-cari iya, kesibukan gitu. jadi kadang menjual, kadang tidak. Nah, besok jualan, kalau lagi malas tidak begitu. Saya sudah banyak coba. Saya juga pernah jualan ini nasi kuning, Nasi pernah. kuning sudah. Iya, ayam ini keribo sudah pernah juga. Tapi mungkin yang sekarang Ya, sampai ya. sekarang masih pizza ya? Ya, Pizza. yang mendapat sambutan dari masyarakat ya pizza. Awal mulanya itu bagaimana Bu? Misalnya sampai ada viral. Karena saya dengar ini Kendari sudah viral nih. Ya, mulai viralnya itu sebenarnya ini pas COVID. Oh, pas Covid-nya. Ya, makanya Berarti dia take away antar keluar rumah begitu. Iya, makanya kalau bagi Pizza Umi COVID itu ini batu loncatan mulai istilahnya meningkat lah ya, begitu. Yang orang-orang biasa COVID itu bencana, kalau bagi Pizza Umi alhamdulillah dia berkah. Berkah ya. Ya, karena yang mana orang-orang itu kan ini yang terbiasa makan di tempat dine in itu kan barusan ini mau belajar online gitu pada saat corona. Sementara Pizza Umi memang basicnya sudah dari pertama itu online. Itu jadi kita tidak susah lagi mencari pelanggan. Berarti kalau soal rasa memang dia bahan-bahannya lokal semua. Lokal. Dan insya Allah selalu premium. Selalu premium ya. Iya, premium ya. Kisaran tidak kalah di toko Iya. sebelah. Insya Allah. Tapi kalau bicara tentang pizza, kan memang ini bukan makanan yang apa ya, familiar ya kalau Iya. di kalangan kita orang-orang Sulawesi Tenggara. Makanya kita terinspirasi untuk buat pizza. Tidak takut awalnya. Oh, kira-kira kalau saya jual pizza ini laku tidak? Atau tidak gini? Bagaimana nih? Ada Ini ya, kekhawatiran begitu? begini, karena kita itu memang saya basicnya kan dari dulu suka jualan ya. Jadi saya tidak pernah merasa takut kalau misalnya ini tidak laku apa kan. Kalau tidak laku ya bisa dimakan, bisa dikasihkan teman atau kasihkan tetangga begitu. Makanya ketika mulai usaha ya mulai dulu yang sedikit-sedikit, sesuaikan dulu dengan kemampuan kita. Berarti sesuai pesanan dulu. Iya, begitu. Saya juga pertama begitu, paling bikin 1 kilo dulu, 2 kilo, 3 kilo terigu, gitu. Nanti mulai banyak orderan kan tidak perlu makan waktu lama untuk mempersiapkan. Oh, jadi dimulai dari kalau pelanggan awalnya itu dimulai dari teman-teman, keluarga. Iya, promo-promo itu di anak-anak Facebook. kos Oh, yang anak-anak pertama. kos. Ini Anak-anak maksud anak kos ini ibu punya rumah kos atau? Ya, saya kan pertamanya itu di rumah kos. Ya, di situ kebetulan saya punya sendiri, rumah kos sendiri. Jadi saya di situ sekalian ibu kos, sekalian jualan gitu. Oh, luar biasa ya. Ya. Sambil menyelam minum air. Ya, begitu. Oh, jadi ibu kos juga, tabar-tabar jualan kos. Pasti mereka beli Bu karena takut ditagih. Ya, sudah pasti beli. Sudah pasti beli. Iya. Antara dua itu Bu, antara suka dan dipaksa. Baru kebanyakan kan anak kos kan mahasiswa. Ya. Kemudian ini anak-anak yang kerja di GMT itu banyak sekali dulu anak kosku. Jadi mereka itu bagaimana namanya anak-anak umur-umur begitu, Iya. generasi milenial begitu. Gen Z. Iya, Gen Z. Jadi apa itu sudah terbiasa makan-makan yang begini Oh, gitu. iya. Jadi tidak aneh gitu. Jadi kalau untuk mau dikasih ke mereka itu sudah tidak perlu dijelaskan lagi nih, Iya, ini apa betul. namanya, karena mereka sudah tahu pasti sudah Iya. pernah makan sebelumnya. Jadi itu enak saja kita pasarkan gitu. Jadi mereka itu kan senang itu yang banyak mozzarellanya begitu. Jadi senang saus-sausan. Jadi cocok sekali kalau ini dikonsumsi sama anak-anak remaja. Berarti kalau memang dari awalnya ke mahasiswa, berarti harganya Ya, memang. Pertama saya jual itu hanya 20.000. 20.000. Yang ukuran Satu- reguler. Yang begini? Ya, itu sekarang itu harganya 50. 50. Dulu itu 20.000 saya 20.000. jual tahun 2018. Oh, alon 2018 itu Ya, masih 20.000. Masih 20.000. Berarti masih terjangkau di kantong-kantong mahasiswa. Iya, mahasiswa rata-rata beli itu mereka itu sudah untuk sarapan, makan siang, makan malam. Oh iya, disimpan. Nah, Biasanya kan, kalau yang iya. saya kulkas disimpan di lemari. Karena dia kan karbohidrat, jadi kenyang. Iya. Kan ini bahan dasarnya roti ya? Ya, roti. Roti kan? Heeh. Kalau topping-toppingnya di atasnya? Topping-toppingnya itu Bisa kita pilihan sesuai. kita ada 14 topping. Jadi terserah kalau misalnya senang yang daging-dagingan ya boleh order yang varian daging. Kalau sukanya yang sayur-sayuran boleh order yang varian yang ada sayurnya, ada Oh, jamurnya. jadi Iya. tergantung toppingnya itu berbeda juga harganya. Yang paling murah atau yang paling Yang paling murah itu ukuran personal harga 23.000. 23.000 itu Nah, toppingnya itu topping sosis sosis. sama sosis jagung.
Yang agak tengah-tengah sedikit? Itu daging, pakai jamur sama sosis. Itu harganya 33.000 untuk ukuran personal. Oh itu ya. Itu Yang di bisa bawahnya lagi ini. di bawah lagi Ini nih? kan regular. Oh, yang ini regular. jumbo ya. Jadi Saya kalau- tidak bawa yang personal. Oh, sebentar Iya. juga kita akan tes seperti apa sih rasanya itu Iya. pizza umi. Karena memang di beberapa media sosial juga saya sudah lihat Instagram ibu juga, Instagramnya pizza umi juga memang banyak ya. Iya. Iya. Kalau masalah penjualannya ini memang dijual di online juga? Iya, kita memang basicnya pertama jualan online. Online. Mm-mm. Apa nama akun itu? Pizza Umi. Pizza umi Iya. untuk Instagramnya, Iya. Facebooknya juga. Pizza Umi Kendari. Dua. Kendari. Iya. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau ada yang mau coba atau ada yang mau rasa seperti apa sih untuk pemesanannya bisa juga via Grab, bisa via Grab. Ya? Iya, bisa Grab, Shopee, Maxim bisa. Maxim bisa ya. Gojek juga bisa. Oke. Kalau bicara tentang pizza umi, ini kan pasti ada struggle-nya, jatuh bangunnya ya. Oh iya. Ada tidak pernah momen di mana ibu itu Ya merasa pasti namanya kita memulai usaha kan begitu. Pasti tidak mungkin langsung mulus. Pasti banyak ini hambatan, banyak tantangan, pasti. Jadi kadang-kadang juga namanya kita jualan online kan ini resikonya suka kena tipu. ya, yang kan banyak pesanan-pesanan fiktif. Iya, pesanan fiktif itu paling sering. Oh, paling sering itu. Ya sering terjadi. Dalam sebulan ya paling ada 1 atau 2 kita ditipu sama. Nah, terus bagaimana cara Sampai sekarang pun masih ada juga. sampai sekarang? Sampai Kalau sekarang menanggapi komplain-komplain customer yang ada tidak banyak konsumen yang komplain Ya. seperti itu? Iya sering, kadang juga misalnya lupa dikasih saus, lupa dikasih ini kan namanya wajar lah ya, alamiah namanya. Yang kerja kan misalnya kalau buru-buru atau misalnya ini antrian banyak, kadang itu teledor begitu, lupa. Oh, tapi memang namanya kan kesalahan pasti ada ya. Ya pasti akan ada. Ya kita ini saya sudah ajarkan juga sama admin selalu utamakan ini mohon maaf, tidak boleh kita bertengkar dengan customer, itu harus dihindari tuh ketika kita usaha. Karena biar bagaimana kan pembeli itu harus kita hargai karena tanpa mereka kan kita tidak bisa besar. Begitu. Itu yang saya tanamkan sama karyawan dan sama admin yang jawab orderan itu seperti itu. Karena ada peribahasanya itu adalah pembeli adalah raja ya. Ya, pembeli itu adalah raja, ya. Tapi komplainnya yang paling parah apa itu? Yang paling parah biasanya tidak sesuai ekspektasinya mereka, misalnya yang dipesan misalnya inginnya dagingnya banyak, tiba-tiba dagingnya misalnya sedikit, karena kan pizza umi saya kan karyawannya banyak ya, jadi biasa beda tangan, beda juga itu yang Ya. Nah, padahal sudah ada SOP itu di gerai. Pada saat saya rekrut karyawan saya sudah ajar, ada SOP-nya, sekian takaran, tapi kan namanya yang terjun langsung orang beda-beda ya, ada punya ini. Jadi begitu kadang. Kalau sekarang cabangnya sudah 4 kalau tidak salah ya? Di Kendari ada 4, terus Makassar 7, Palu 1. Oh, Makassar sudah ada juga? Ada 7 di sana. Ada 7? Ya, di sana bapak yang jaga. Oh, Dengan- jadi kita yang jaga di Kendari. Iya, saya di Bapak yang Kendari jaga ya, di Makassar. karena rumah di sini, kemudian anak-anak juga sekolah di sini, jadi saya tidak bisa kemana-mana. Jadi Iya. 7. Iya, di Makassar 7. Di mana-mana saya itu di 7. Itu ada di Hertasning, kemudian di Jalan Perintis, Oh, di Perintis juga ada? Ada, kemudian di Kumala, Daya, kemudian di Goa, di Sungguh Minasa, kemudian Jalan Sunu. Luar biasa loh. Ada 7 cabang di Kota Makassar, ada juga di Kendari. Tepuk tangan di tuh. Kendari Weh. 4. Ini sebenarnya kan bukan nama lokal ini pizza Umi sebenarnya. Pizza Sulawesi. Karena sudah ada Iya. sudah ada di Sulawesi Tenggara, sudah ada di Sulawesi Selatan. Ya insya Allah, cita-citanya ingin membuka di semua kota besar di Ya, Sulawesi. bisa dibuka di kantor kita, Bu. Kalau bicara tentang buat pizzanya, ini memang kita belajar ya, lihat di YouTube kah atau lihat tutorial Iya. kah atau memang Belajar ini otodidak saja, kita nonton YouTube. Kemudian kan kalau namanya bahan roti kan siapa sih cewek-cewek yang tidak tahu toh? Iya, iya. Apalagi ibu-ibu pasti tahu itu semua, bikin roti, bikin donat. Kan kurang lebih begitu-begitu saja dia punya adonan berarti pizza. yang awal yang buat pertama kita Ya, saya tanpa bantuan orang lain atau tidak ada bantuan orang lain. langsung dari kita sendiri. Langsung dari saya sendiri. Biasa ya. Suami bantu juga dia pemasaran, Oh, marketing. dia lebih ke marketnya. Iya,
Tapi sekarang sudah jago juga. Oh, sudah bisa juga jadi buat Iya, sendiri. karena dia pegang di sana di Makassar Oh, sama jadi di Palu. Makassar Bapak yang bikin juga di sana? Iya, dengan di Palu Dibantu. juga. Di Palu juga ada lagi? Di Palu baru jalan 2 bulan. Iya, cocok. jalan Berarti 3 memang bulan. namanya pizza Sulawesi. Jadi hari ini kita ganti ya, Bu ya. Iya. Cocok, sudah bisa dibilang pizza Sulawesi karena sudah ada beberapa di Sulawesi. Iya. Memang kalau awal mulanya di Kendari. Di Kendari dan di rumah kos. Itu awalnya Di rumah Jalan kos. Melati ya, yang Jalan gang Melati. sempit itu. Gang sempit. Luar biasa ini teman-teman ya. Ini Iya. memang harus diapresiasi karena memang dimulai dari nol ya, Bu ya. Ya sangat Sangat nol dari sekali, nol. minus. Dari minusnya. Iya. Pernah tidak rugi selama jualan? Rugi, kalau mau dibilang rugi sih tidak ya, tidak pernah ada rugi. Hanya mungkin kalau ngepres ya pasti sering, karena biasa kan ini ya kena tipu-tipu ini orderan fiktif. Oh, jadi kalau orderan fiktif itu memang kita harus ikhlas kan? Iya, Ikhlas. ikhlas saja, ikhlas, karena mau dicari kemana, bikin buang-buang energi juga. Iya. Jadi ya jadi pelajaran saja, jangan lagi terulang begitu. Jadi buat teman-teman juga yang suka pesan-pesan fiktif, janganlah. Kasihan juga pengusaha-pengusaha. Iya. Enak sih kalau memang yang pengusaha yang kita kerjaan itu punya banyak modal. Iya. Tapi kalau bagaimana yang sudah press modalnya, sudah untung sedikit, baru kita prank lagi atau kita main-mainkan lagi begitu Iya kan? sering, Bagaimana ya, sering perasaannya. dapat ya. Tapi tidak ada yang paling parah sekali, cuma Pernah pesanannya berapa biasa kalau fiktif begitu? paling 3, 4 begitu. Pernah juga sampai 20. Sampai 20 itu? Iya 20, tapi ini bukan Yang ukuran bagaimana itu? yang reguler begini. Lumayan nih. Ya, tapi itu bukan fiktif sih sebenarnya, ini karena ini saja kesalahan ini pengiriman. Oh. Karena itu hari terlambat, karena kan ini orderan ke Raha. Jadi Di Raha? iya dititip di Berarti naik kapal ini? Saya sering saya mengantar begitu. Jadi dititip di kapal siang, terserah requestnya pembeli, kadang di kapal malam, ongkir mereka tanggung. Jadi kita tinggal titip sama orang kapal, kemudian mereka ini nanti jemput di pelabuhan. Sudah itu yang 20-20an itu? Pernah itu 20 dos sudah berangkat kapal belum jalan. Dia punya ini. Ini kasihan dari kurirnya. Oh, tapi memang Iya kasihan. kalau Akhirnya memang kalau pizza kan memang paling enak dimakan kalau panas-panas. iya sebenarnya. Kalau Tapi karena orang kadang rotinya masih kenyal-kenyal, masih enak kadang juga digigit. ada yang suka biar dingin. Karena kalau saya kirim di Raha, kalau pakai kapal malam kan diambilnya besok pagi. Saya bikinnya malam, jam-jam 9 itu diantar di kapal malam. Karena berangkat jam 10. Jadi tiba mereka jemput ya jam 6, jam 7 pagi. Biasa minta ini apa? Pendapat feedback dari ini pembeli, katanya masih empuk, masih enak. Oh, jadi Oh, alhamdulillah, ya. Oh, tapi ada tidak yang pernah kejadian? Ini kalau pernah ada. Mungkin pesan tapi salah pegang atau salah pencet HP-nya. Ternyata dia kesalahan dari dianya, salah pencet saja pesannya.